Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang etika pergaulan yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula para perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari ayat di atas, terdapat isi kandungan dari surat tersebut, yaitu pada ayat ke-10 dijelaskan bahwasannya Allah menegaskan walaupun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit dan budaya serta stratifikasi sosialnya, namun mereka itu satu dalam persaudaraan Islam. Persaudaraan diibaratkan laksana ribuan lidi yang diikat menjadi satu, sehingga tidak mudah dipatahkan. Oleh karena itu, sesama orang muslim harus memiliki jiwa persaudaraan atau persatuan yang kokoh sebagaimana telah diajarkan dalam agama Islam. Sejarah telah mencatat manfaat aktual dari persaudaraan tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang telah mempersaudarakan kaum muslim Mekah atau kaum muhajirin dengan kaum muslim Madinah atau kaum Ansor. Kemudian pada ayat ke-11, ayat tersebut merupakan konsekuensi logis dari ayat 10, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya umat Islam dilarang mengolok-olok. Alasannya, sikap tersebut sanggup menyebabkan kemarahan orang lain, atau orang akan merasa dihina sehingga menyebabkan pertengkaran, perkelahian, dan saling membenci.
baik berupa ejekan, perkataan, sindiran maupun kelakar yang bersifat merendahkan diri. Oleh karena itu, Allah melarang kita saling mencela supaya terbina persaudaraan, kesatuan dan persatuan di kalangan orang mukmin. Allah juga melarang orang-orang mukmin untuk mencela dirinya sendiri, yang sebagian mufasir mengartikan melarang mencela saudara mukmin lainnya. Kemudian pada ayat ke-12, yaitu masih dalam kerangka membina persaudaraan orang-orang mukmin. Allah melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka, sebab sebagian dari prasangka yaitu dosa yang harus dijauhi. Di samping itu juga melarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing atau menggibah. Oleh alasannya itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk senantiasa bertakwa. Yang terakhir terdapat pada ayat 13. Ayat ini merupakan ayat yang menegaskan kepada manusia bahwa ia diciptakan Allah dari seorang pria dan wanita. Allah Maha Kuasa dan Maha Baik, menciptakan insan secara pluralistik, berbangsa, bersuku yang beragam, dengan beraneka keragaman dan kemajemukan. Insan bukan untuk berpecah belah, saling merasa paling benar, melainkan untuk saling mengenal, bersilaturahmi, berkomunikasi, saling memberi dan menerima. Saya harap kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.